Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita kawan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita terus surat Al-Baqarah An-Naba 1 sampai 5. Oke, An-Naba 1 sampai 5 ya. Silakan dimulai 1 2 3. Amma yatasaalun. Allahumma arhamna bil Quran. Apa kabar anak-anak hari ini? Saya semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya semua ya. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Hadir semua ya? Anissa Salwa. Oke, hadir. Azahra Putri. Azahra hadir. Baby. Degi. Della. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pekan kemarin sudah melakukan evaluasi ya. Sudah terjawab semua. Sekarang kita bahas terlebih dahulu evaluasi yang pekan kemarin sudah dijawab oleh kalian. Ada berapa soal kemarin ya? Ada 4. Silakan. Yang pertama, soal pertama, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mahmud silakan. Tafsirkanlah isi kandungan ayat di atas. Ya. Seseorang dikatakan beriman ketika meyakini adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan termasuk golongan yang sesat bila mengingkarinya. Oke, nomor 1 benar semua? Benar ya. Jadi kalau ada jawaban temannya yang salah diperbaiki, tapi tetap poinnya salah ya. Nomor 2, Wildan silakan. Perhatikanlah pernyataan berikut ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasul menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Maknanya dari terjemahan hadis di atas, perjumpaan antara Rasul dan malaikat Jibril menjelaskan bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kita, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Masya Allah. Jelas ya jawaban dari Wildan ya, bahwa nomor 2 itu menjelaskan tentang hadis perjumpaan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi kalau ditanya rukun iman ada 6 itu dari mana? Dari hadis riwayatnya siapa tadi Wildan? Hadis riwayat Muslim yang mengisahkan perjumpaan Rasul dengan malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril bertanya kepada Rasul ya, apa yang dimaksud dengan iman? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada Rasul-Rasul Allah, engkau percaya kepada hari akhir, dan yang keenam yang kita lagi bahas 2 pekan ini, engkau percaya kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan bahas materi mengenai masih sambungan dari pekan lalu ya. Materinya dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar dan macam-macam qada dan qadar. Sebelum kita bahas, kita akan flashback terlebih dahulu materi yang sudah pekan lalu kita bahas. Yang masih ingat? Silakan. Oke, Megumi.
Masya Allah, iman itu al-ma'rifatum bil qalbu wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Benar pernyataan Megumi? Benar ya, itu thumbs up buat Megumi. Siapa lagi yang masih ingat? Anissa, silakan. Iman kepada qadar ialah meyakini akan ketetapan Allah yang telah tertulis pada kitab Lauh Al-Mahfuz. Jadi tidak ada istilah kebetulan, namun qadarullah. Oke, jadi berarti kalau iman kepada qadar dan qadar itu apa? Meyakini akan adanya ketetapan Allah yang sudah Allah tuliskan pada zaman apa? Azali, zaman permulaannya, yang tertulis dalam kitab Lauhul Al-Mahfuz, bahkan sehelai daun jatuh pun sudah tertulis di situ. Jadi tidak ada yang namanya istilah kebetulan. Tadi kebetulan saya ketemu dengan si fulan. Kebetulan tadi saya bawa pena 2. Itu bukan kebetulan ya, tetapi qadarullah. Jadi sekarang bahasanya kita rubah. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Supaya kalian dapat menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kemudian yang kedua, menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan Ananda semua mengamati video yang akan Ibu tayangkan ya, terkait dengan macam-macam takdir. Nanti akan kita lihat ada berapa macam ya takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian nanti di situ ada LKPD yang berhubungan dengan materi video yang Ibu tayangkan berikut ini. Simak ya. Terlihat jelas nggak? Kamu aja yang nganter, kamu aja sih. Oke, sweet. Mas, lu buat aja. Kalau lu bisa bikin Bang Fikir ketawa, jadi gua bulan ini buat lu deh. Serius. Itu Mahmud sama Jalur. Gimana? Insya Allah ya kisahnya ya. Baiklah, nanti akan kita cek bagaimana tanggapan kalian dari hasil pengamatan di video yang sudah Ibu tayangkan ya. Silakan dibuka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada lembar kerja, ya, ada kolom verifikasi pengamatan hasil video yang tadi baru saja Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya secara bergantian di depan kelas, ya. Udah ketemu Mahfud? Udah ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Selesai ya? Silakan. Satu orang maju yang siap mempresentasikan hasil pengamatannya, memverifikasi pesan yang tertuang pada video yang tadi sudah kalian amati. Oke, silakan Lucy ke depan kelas, Nak. Yang lain tolong disimak ya. Dalam kehidupan manusia, selalu ada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semua telah Allah letakkan sesuai dengan ukurannya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49.
Allah yang Maha mengetahui setiap hal yang hambanya perlukan. Oke. Gimana? Ada yang ingin bertanya dengan Lucy? Silakan Mutiara. Bagaimana cara kita menyikapi takdir yang baik Bagaimana cara kita menyikapi takdir yang baik dan maupun yang buruk? takdir yang buruk? Bagaimana? Lucy, coba. Kalau kita menyikapi takdir yang baik maupun yang buruk, maka cukup dengan kita harus melakukan qanaah, maka cukup dengan segala apa yang telah Allah berikan, baik dalam perkara yang disukai maupun perkara yang tidak disukai. Kemudian harus ikhlas, karena setiap ujian akan bernilai pahala jika kita ikhlas dan sabar. Jelas, Mutiara? Ada lagi yang bertanya dengan Lucy? Cukup ya, sudah jelas semua ya. Oke, terima kasih Lucy, silakan duduk. Masya Allah ya, jadi menurut Lucy dalam kehidupan manusia selalu ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua telah Allah tetapkan sesuai dengan ukurannya seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Ya, seperti yang Ibu tayangkan di slide di depan kelas kalian. Allah lah yang Maha mengetahui setiap hal yang hambanya perlukan. Jadi nak, segala sesuatu itu Allah ciptakan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Matahari terbit dari pagi, kemudian sampai dengan siang hari, kemudian senja terbenam berganti dengan bulan gitu ya. Kenapa Allah berikan bulan? Karena pada malam hari itulah fungsi manusia itu untuk beristirahat. Jadi pas sekali Allah ciptakan segala sesuatunya. Jelas ya? Oke, itu thumbs up buat Lucy. Masih ada yang bertanya lagi? Cukup ya, sudah, Masya Allah, silakan duduk Fianda. Ya, jadi di video tadi sudah sangat jelas ya bahwa laki-laki itu sangat angkuh, dia menutup diri dari nasihat. Padahal nak, kita senantiasa harus mendengarkan nasihat dari siapapun ya. Jangan melihat siapa orangnya, tetapi lihatlah apa yang dia katakan, dia sampaikan kepada kita. Kalau perkataan itu baik untuk memajukan diri kita, maka sebaiknya kita dengar dan kita lakukan nasihat-nasihat tersebut. Jelas ya, itu namanya ada hidayah itu ada dua macam. Nah, ada hidayah ilmu dan ada hidayah taufik. Hidayah ilmu itu bisa kita berupa nasihat dari orang lain. Sedangkan hidayah taufik itu hanya Allah yang punya hak untuk memberikannya kepada kita. Jelas ya? Kita sudah dapat ilmunya bahwa menutup aurat itu wajib, tapi yang bisa membuat hati kita tergerak untuk menutup aurat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Sekarang coba lihat slide yang ada di depan. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai dalil-dalil yang terdapat terkait dengan kode dan kodar. Yang pertama, surat apa itu? Al-Qamar ayat 49 ya. Sebelum kalian bacakan, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Terlihat jelas nggak? Coba terjemahnya apa itu? Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi semuanya serba pas gitu ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dan yang tidak kita perlukan. Yang kedua dalilnya surat Al-Hadid ayat 22. Dibacakan ya. Nanti kalian baca-baca lagi di rumah terkait dengan dua surat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa terjemahannya? Iya. Jadi semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Al-Mahfuz. Jadi mudah banget buat Allah untuk mewujudkannya. Maka tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan kebaikan untuk menggapai kebahagiaan akhirat, yaitu apa kemarin? Masuk surga, surganya
Firdaus dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kemudian tadi sempat dibahas ya, ada takdir yang bisa dirubah dengan takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, di dalam Islam takdir itu dibagi menjadi dua macam. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Iya, Fianda gimana? Takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Takdir yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar. Contohnya seperti apa? Bodoh. Ya, orang pengen punya prestasi, orang pengen pandai, bisa hanya duduk manis kemudian jadi pandai? Tidak, maka harus berikhtiar dengan cara belajar. Perlu nggak Pak disambung doa? Perlu. Itu nak ya, untuk mendapatkan keberkahan ilmu harus nantiasa kita berdoa kepada Allah dan beribadah ya. Kemudian yang kedua takdir apa? Mubram. Takdir yang tidak ada hubungannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya apa? Kematian, kelahiran. Bisa nggak kita milih, saya mau lahir dari ibu menteri, dari orang kaya, keturunan ningrat, darah biru, bisa nggak? Tidak bisa. Ya, itu semua sudah Allah tetapkan dan tidak bisa diberikan pilihan kepada kita. Kematian juga seperti itu. Bisa nggak kita milih? Saya mau meninggalnya pada saat sholat, doanya seperti itu ya. Jadi tergantung kematian kita itu tergantung dengan kebiasaan-kebiasaan kita seperti apa. Maka sering-seringlah, banyaklah melakukan kebiasaan yang baik-baik. Jelas ya sampai di sini ya? Baiklah. Karena waktu kita sudah hampir habis. Silakan nak kalian jawab evaluasi dan checklist penilaian yang ada, penilaian sikap yang ada di LKPD yang tadi sudah Ibu berikan ya. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan dari kegiatan hari ini. Kira-kira apa kesimpulan kita hari ini? Materinya tadi apa? Dalil-dalil terkait dengan iman kepada qada dan qadar dan macam-macam takdir. Apa kesimpulannya jadi? Kesimpulannya Fianda silakan. ada beberapa takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar, Iya. tapi ada yang bisa dirubah. Iya, jadi takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang masih berhubungan dengan ikhtiar dan ada takdir, yaitu takdir apa? Mu'allaq ya, dan ada takdir yang tidak ada hubungannya dengan ikhtiar, yaitu takdir mubram. Kemudian tadi kita sudah membahas ada dua dalil ya, yaitu surat Al-Qamar ayat 49 dan Al-Hadid ayat 22. Kalau hadisnya apa yang pekan lalu kita bahas? Perjumpaan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Alhamdulillah sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, insya Allah pekan depan kita akan bahas materi yang terakhir tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar dan keterkaitan sikap optimis, tawakal dan ikhtiar terhadap qada dan qadar. Oke ya, baiklah sebelum kita tutup kegiatan hari ini kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya khusyuk, kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.